hakimnya, dia baru meninggal dunia. Kerabatnya pun tidak tahu kalau dia meninggal gitu. Dia baru meninggal dunia dan meninggalkan harta yang cukup banyak. Kami tidak menemukan ahli waris kecuali kalian bertiga. Dibagilah harta tersebut. Orang-orang yang tadinya ini miskin tiba-tiba menjadi kaya luar biasa. Karena satu orang bisa mewarisi 200 miliar. Ya. Maka pada saat itu dibagi, setelah tanda tangan semuanya akan cair dananya. Sebelum keluar dari pengadilan kata hakimnya begini, ini kejadian nyata. Dia bilang, saya ingin memberikan kalian saran. Kalian kan mendapatkan harta yang melimpah ini tidak melalui kerja. Bukan kalian kerja, yang kerja si mayit. Bagaimana kalau kalian masing-masing mengeluarkan uang? Ini dalam rupiahnya 1 miliar satu orang. Dari 200 miliar ya. Ini keluarkan 1 miliar, ini 1 miliar, jadi 3 miliar. Terus bangunkan masjid untuk pemilik uang. Berarti mereka masih punya 199 miliar kalau dia keluar 1 miliar itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tiga-tiganya nolak ahli warisnya. Yang pertama bilang begini, wahai hakim, saya sudah lama hidup susah. Sekarang saya jadi kaya begini, saya mau nikmati. Seakan-akan dia tidak mau keluarin 1 miliar, tidak mau dikeluarin. Padahal ini uangnya si mayit. Kemudian yang kedua mengatakan, saya punya utang banyak, saya ingin lunasi. Ya sebanyak apapun utangnya tidak akan sebanyak itu. Tapi memang dia tidak mau memberi. Nah yang ketiga mengatakan, hakim begini saja. Orang pemilik harta ini memang betul kerabat kami. Mereka juga kami jadi warisan, mendapatkan warisan dari hartanya. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa dia semasa hidupnya tidak keluarkan buat dirinya? Kenapa kami harus keluarkan sekarang? Sebenarnya ini perkataan salah ya. Tapi ada juga benarnya di sisi yang lain. Kenapa orang ini semasa hidup tidak bersedekah? Kenapa dia tunggu nanti dia mati orang lain sedekahin? Kalau orang kerjakan, kalau enggak, ini kisah nyata ini. Begitulah orang kalau terus-menerus sibuk menabung dan tidak pikirkan masalah akhiratnya. Para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, itu selalu sibuk setiap hari bersedekah hartanya. Karena dia tahu dengan penuh keyakinan. Ini dalam teori agama kita ya. Dalam hukum agama kita, uang yang Bapak Ibu keluarkan, harta yang disedekahkan, itu akan dibawa nilainya ketimbangan amal nanti. Bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Misal kita sedekah 1 juta rupiah ke satu orang miskin, kita lunasi utangnya, penuhi kebutuhannya, biayai anaknya sekolah, pembangunan masjid atau apa sajalah, anak yatim, perbaikan jalan misal, maka 1 juta itu akan mungkin kelihatannya habis tuh. Misalnya dipakai makan oleh orang miskin itu, atau dibayar utang dan segala macam. Tapi nilai 1 juta tidak hilang buat kita. Akan diterima nanti di timbangan amal hari kiamat, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan diberikan kepadanya 10 kali lipat dari balasannya. Orang yang cerdas seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, cepat raih itu masa kayamu sebelum masa miskin. Ya. Kemudian juga yang keempat dikatakan, wa faragaka qabla syughlik. Waktu lowongmu sebelum kamu tersibukkan. Jadi ada waktu lowong di rumah banyak, itu justru pakai maksimal. Berzikir aja paling tidak. Ucapkan zikir, istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Baca la hawla wa la quwata illa billah. Baca ayat Al-Quran. Berapa lembar yang bisa kita dapatkan. Gitu kan? Atau kita mungkin keluar rumah, silaturahim keluarga. Bantu orang susah. Ya. Majelis ilmu yang kita hadiri, semua yang bermanfaat. Dari hal manfaat yang lain. Gitu. Harus maksimalkan. Sebelum nanti kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Mungkin dengan terjadinya gempa bumi, terjadinya kebangkrutan dalam usaha, terjadinya tadi sakit yang tiba-tiba stroke misalnya, tidak bisa buat apa-apa. Nah itu jangan sampai datang itu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini sudah kita tadi panjang lebar sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana hidup ini harus dimaksimalkan. Sampai seorang salafus saleh, teman-teman sekalian, itu pernah lihat ada anak-anak muda duduk di pinggir jalan, ngobrol, omong kosong. Lalu beliau lewat, lalu beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu itu dari anak-anak muda ini. Daripada mereka buang-buang percuma waktunya, lebih baik saya beli waktunya untuk saya pakai kalau bisa ditambah. Emang Allah sudah batasi waktu kita masing-masing. Ya. Kemudian penerbit mengatakan bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Dapatkah seseorang yang hanya berumur 60 tahun meraih amal soleh yang setara dengan seseorang yang beribadah 1000 tahun? Atau bahkan lebih dari itu? Bisa nggak umur kita cuma 60 tapi kita dapat pahala 1000 tahun?
Maka itu beliau tanya ya dalam ini, apa kiat-kiat yang harus dipraktekkan oleh umat Islam agar umur mereka berkah. Maksudnya umurnya cuma sekian tapi pahalanya malah banyak. Bagaimana teladan dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para kaum salafus saleh dalam mengoptimalkan dan mengisi kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar. Jadi supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, bagaimana para sahabat ya memaksimalkan waktu mereka sehingga sisa umur ini semuanya berisi hal yang mencontohi mereka, hal-hal yang bermanfaat. Lalu kata penerbit, jika pertanyaan-pertanyaan seputar itu terus-menerus ada dalam benak Anda, maka untuk mendapatkan jawabannya, silakan menelah buku ini. Semoga penyesalan kita di akhirat nanti tidak akan terlalu besar. Sebab orang beriman pun akan menyesal mengapa semasa di dunia tidak beramal lebih banyak lagi. Jadi kita sudah rajin aja beramal, itu masih ada penyesalan nanti hari kiamat. Kenapa dulu ya ada orang yang saya tolak? Kenapa dulu ya ada sholat malam yang saya kerjakan tadi ya? Kenapa dulu ya waktu orang tua saya masih hidup saya tidak maksimalin berkhidmat dengan beliau misalnya ya? Terlebih lagi orang kafir yang tidak mengerti amal soleh sedikit pun. Namun sayang, seberapapun besarnya penyesalan mereka dan sekalipun air mata darah keluar tumpah dari mata mereka karena penyesalan itu, tetap saja mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Ya, di sini dikatakan dalam bahasa Inggris, tapi the game is over, maksudnya permainan sudah berakhir, takdir sudah terukir, dan masa penangguhan telah berlalu. Tinggal tanda kutip merasakan siksaan di neraka, na'udzubillah, kata beliau. Akhir kalam, semoga buku ini menjadi salah satu sebab bagi meningkatnya kualitas usia kaum muslimin, mempertinggikan keberkahannya, dan mengoptimalkan amal soleh kita semua. Amin. Kemudian beliau tutup dengan salawat. Nah ini baru kita bahas tentang masalah tujuannya. Jadi memang ada tujuan. Semua penulis itu pasti dan penerbit punya tujuan menerbitkan buku ya. Karena kita bedah buku jadi saya seperti ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam masalah buku ini atau dalam setiap beli buku, lihat daftar isi. Nah, daftar isi itu ada datang di halaman 10 di situ ya. Tentang masalah apa saja isi buku ini. Nanti dari sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata isi buku ini nih yang dibahas. Nah gitu. Gak apa-apa baca buku itu tidak berurut dari bab pertama, gak masalah. Yang penting kita mulai baca. Karena banyak orang beli buku, cuma suka judulnya, beli dipajang di rumah, gak pernah dibaca. Apalagi kalau sampai mau mengkhatam, menghabiskan, itu jarang sekali. Nah ini salah satu sebab kenapa kami sering menggunakan metode pembedahan buku. Jadi supaya Bapak Ibu ya terbiasa untuk sering membaca buku. Karena persentase masyarakat kita membaca buku ini masih sangat kecil. Sangat kecil ya. Kita mungkin lebih suka melihat, mendengar daripada membaca. Padahal sebenarnya membaca itu penting sekali, menambah wawasan kita. Dan kalau makin banyak ilmu kita, kita juga makin ya berhati-hati dalam melangkah, teliti, jeli, ya, sehingga semuanya hal-hal yang bermanfaat saja. Dalam mukaddimah buku, penulis juga di sini mengangkat tentang masalah surah Al-Asr tadi, tidak kita ulangi lagi, ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bahasan kita sekarang di bab atau bahasan yang pertama, mengapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan masa. Dan kita akan fokus bahas ini saja. Insya Allah sisanya kita akan lanjutkan nanti di pertemuan kita yang kedua. Jadi buku kecil ini itu membutuhkan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikannya ya. Dan 30 atau 31 poin itu belum dibahas. Nanti akan ada di bab setelahnya ya. Poin demi poin akan kita bahas untuk mendapatkan keberkahan dan panjang umur ala Nabi SAW. Baik, sekarang kita akan fokus membahas subjudul khusus mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa atau demi waktu tadi di dunia. Sudah saya berikan kronologisnya tadi, kita perkuat bahasan kita dengan apa yang ditulis oleh penulis, bisa dilihat di halaman 15. Kata penulis, Rabb kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya dan agar kita memeliharanya, serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Saya ingin tanya dulu Bapak Ibu sekalian, pernah nggak Bapak Ibu duduk, ya, maaf mayoritas ibu-ibu di sini, pernah nggak ibu-ibu ya secara khusus di sini
berpikir, merenungi, kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa pada saat saya lahir, ya, kemudian semua ini sudah ada. Udara, pergantian siang dan malam, kita sudah punya status orang tua, ini ibu, ini ayah saya. Lalu kemudian kita diurus oleh ibu kita dari kecil, ya, diganti popoknya, maaf, dimandikan segala macam. Ayah kita banting tulang cari rezeki untuk menyekolahkan kita, memberikan nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, mainan dan segala macam. Sampai mulai kita besar, orang tua kita terus mengejar supaya kita berprestasi yang bagus di sekolah, misalnya, dan mereka sedih pada saat kita tidak dapat. Kenapa ini semua? Ada apa ini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa sebenarnya tujuan utama dari semua ini? Nah, ini kita harus paham, ini pondasi dasar dalam bahasan kita, ya. Pondasi dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibuka dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, ya. Kalau bisa buka Al-Quran di aplikasi handphonenya bagus, ya. Itulah yang Allah sebutkan tentang tujuan kita ada di sini, di muka bumi ini. Kenapa kita lahir, untuk apa, waktu ini ada semua fasilitas ini, semua ada air, api, pergantian siang malam, segala jenis makanan, ada orang tua kita yang mengurus kita. Surah Az-Zariyat surah nomor 51, ya, ayat 56. Ya, bunyinya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Potongan ayat itu, ya, itu jadi saksi bahasan kita. Kata Allah, aku tidak menciptakan kalian wahai manusia, ya, kecuali untuk jin dan manusia ini, kecuali untuk beribadah, mengabdi. Jadi jawabannya adalah, kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz, apa memang saya diciptakan di sini untuk sholat? Iya, memang itu tujuannya. Untuk zikir, iya. Untuk doa, iya. Untuk sedekah, iya. Bakti orang tua, iya. Semua kebaikan yang Allah perintahkan, memang itu tujuan kita diciptakan. Dan kita dilarang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bohong, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, memukul, apalah semua, ya. Itu nggak boleh. Memang itu tujuannya. Jangan Bapak Ibu keluar dari tujuan utama itu. Itu relnya itu. Kita memang diciptakan di sini, ini lahir di sini untuk itu. Memang untuk sholat, untuk tutup aurat, untuk belajar begini, majelis ilmu, untuk zikir, memang itu tujuannya. Jangan isi dengan selain tujuan itu. Kalau yang lain duduk ngobrol sama teman, janjian di sana sini, itu hanya sampingan. Jangan ini yang menjadi tujuan utama. Banyak orang ngobrol, lupa sholat. Dia lupakan tujuan utama dia hidup itu. Dia pergi kepada hal-hal yang bukan tujuan utama dia. Apalagi kalau sampai melakukan perbuatan dosa, wa na'udzubillah, itu akan lebih jauh lagi dari relnya. Jadi kembali ke rel yang benar nih. Tujuan kita diciptakan, jin dan manusia memang untuk mengabdi kepada Allah. Memang untuk tahu mana yang halal kita nikmati, mana yang diperintahkan kita kerjakan, wajib ataupun sunnah. Mana yang dilarang, haram atau makruh dijauhi. Memang untuk itu kita hidup. Jangan keluar dari itu. Itu jadikan pedoman hidup, ajarkan kepada siapapun yang kita kenal, memang itu tujuan kita hidup. Sehingga kita tujuannya tercapai tujuan itu dengan mengenal Allah, mempelajari agama, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan orang yang mengabdi kepada Allah ini pasti jadi orang baik. Pasti. Karena semua yang Allah perintahkan baik. Ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semuanya baik-baik. Dan semua ada janjinya. Akan dapat ini, akan dapat itu misalnya. Ya. Dan semua yang dilarang dalam agama, bohong, menipu, membunuh, mencuri, apalah, ganggu orang lain, semua itu buruk, dilarang dalam agama. Jadi kalau orang kembali kepada rel yang benar, tujuan dia diciptakan, dia pasti jadi orang baik. Pasti. Gak mungkin tidak. Karena semua diperintahkan baik, yang dilarang semuanya buruk. Maka dia selalu jujur dan dia tidak bohong. Dia selalu amanah, dia tidak akan berkhianat. Memang begitu. Dia akan selalu membantu orang, dia tidak mengganggu orang. Nah seperti itu orang kalau kembali kepada rel yang benar. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, paragraf pertama dari halaman 15 tadi. Saya ulangi, ya. Jadi Rob kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya dan agar kita memeliharanya. Dan ada tujuan kita diciptakan. Serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Karena tujuan kita memang diciptakan untuk itu. Usia yang Anda jalani ini, wahai hamba Allah, atau wahai hamba, adalah ladang, maksudnya hamba Allah di sini, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat sana.
Jika Anda memahaminya dengan kebaikan, jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka Anda akan memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan. Serta Anda dengan izin Allah masuk di antara orang-orang yang diseru di negeri akhirat. Ya, nanti di akhirat kita akan dengarkan ayat ini sebagaimana Bapak Ibu dengar sekarang dari saya bacakan. Surah Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang makan dan minumlah di surga ini dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Di akhirat orang meninggal akan begitu. Siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian yang bisa menjamin dirinya tidak meninggal? Tidak mungkin. Ada orang yang lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya sebelumnya sudah meninggal. Semuanya akan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang tahu bocoran ini, lalu diikutin sama dia. Oh, ternyata saya ini diciptakan untuk ini loh. Lalu kemudian dia sibuk dengan amal saleh dan dia hati-hati sekali supaya di akhirat dia bisa selamat. Itu beruntung sekali orang seperti itu. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa renungin apa yang saya bahasakan dan dicerna dengan pikiran dan dirundung dengan hati lalu diaplikasikan ini, ibu dan bapak akan dapat keberuntungan. Dunia akhirat, dunia akan bahagia punya panduan hidup dan juga di akhirat akan selamat. Rugi sekali orang kalau tidak paham masalah ini. Di dunia ini cukup banyak miniatur yang kita bisa pahami tentang masalah akhirat. Semua kenikmatan, Bapak Ibu pernah makan makanan enak, pernah minum yang enak, pernah tidur yang nyaman, pernah pakai baju yang bagus, pernah gembira, itu semua miniaturnya surga. Itu cuma kecil dibandingkan akhirat nanti sana. Makanya kata Nabi SAW, perbedaan dunia sama akhirat dari sisi nikmat, ya, seperti jari telunjuk yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air di jari telunjuk itu. Tidak ada bekasnya. Ditiup angin pun jadi kering kembali jari telunjuk kita. Lautan yang luas itu seperti negeri akhirat. Begitu juga dengan hukuman-hukuman. Kita pernah keselio sakit, kita pernah diganggu orang, kita pernah jatuh, kita pernah apa saja yang Bapak Ibu pernah rasa tidak suka, itu miniaturnya siksaan neraka. Dan di sana akan lebih berat daripada itu semuanya. Oleh karena itu hati-hati, harus jeli dan sadar, jangan terus lalai. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi apa yang kita isi umur kita sekarang di dunia, itu akan kita petik hasilnya di akhirat. Cuma memang ada satu bonus Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan kita semua jangan sia-siakan. Kalau saya melihat ini kartu VIP dari Allah. Taubat dan istighfar. Kalau masa lalu kita itu pernah berisi dengan dosa-dosa, sekarang mumpung hidup, istighfar dan taubat. Ya Allah, maafkan semuanya. Bersihkan semua dosaku. Ganti dengan pahala. Mudahkan aku panjang umur di atas ketaatanmu. Segera sebelum menyesal. Itu tiket VIP luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Allah tidak buka pintu taubat. Enggak ada taubat, enggak ada maaf bagi orang berlaku dosa. Maka tetap akan dibarter, ditimbang nanti amal buruk, amal baiknya. Itu bahaya sekali. Karena kan kita tidak pernah tahu kadar amal itu berapa. Kadar dosa itu berapa. Bisa saja dengan berbeda sedikit saja, amal buruk lebih banyak kita masuk neraka dulu. Wa na'udzubillah. Tapi Allah masih kasih kita dengan satu bonus. Ya. Bahkan di hari Senin dan Kamis, kata Nabi SAW, di hari Senin dan Kamis, Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua orang mukmin yang tidak menyekutukan sesuatu ya dengannya. Maksudnya tidak berbuat syirik kepada Allah. Kecuali orang yang dua orang sedang bertengkar. Maka kata Allah kepada para malaikat, tundalah pengampunan mereka berdua sampai mereka baikan. Sampai 3 kali diulangi itu. Ya. Jadi Allah berikan kesempatan. Kita bisa istighfar, kita bisa taubat. Ya, kalau dosa-dosa kecil, semua amal saleh bisa membersihkannya. Wudu, sedekah, haji majlis seperti ini, umrah dan haji membersihkan dosa-dosa. Kalau dosa besar kita harus taubat nasuha, kata Imam Nawawi dengan 3 syaratnya ya. Yang pertama, kita meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan dibersihkan. Ya. Maka harus hati-hati sekali. Ya. Saya ulangi, usia yang Anda jalani ini, wahai hamba, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat. Jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal saleh, maka akan Anda memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan, serta Anda dengan izin Allah termasuk orang-orang yang telah akan mendengarkan nanti di akhirat diserukan ayat ini, makan dan minumlah dengan sedap, maksudnya di surga, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Sebaliknya, kata penulis, jika Anda menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang melalaikan dan menanaminya dengan kemaksiatan dan pelanggaran, maka Anda akan menyesal pada hari di mana penyesalan
tidak akan berguna sama sekali. Dan Anda akan berangan-angan sekiranya bisa dikembalikan ke dunia lagi pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 37. Bunyinya, dan mereka nanti di neraka teriak-teriak. Ahli neraka itu teriak-teriak. Apa yang mereka teriak-teriak? Kita sudah dapat bocorannya sekarang. Jangan jadi seperti ini nanti. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Maksudnya, kami akan, kalau kamu keluarkan kami dari neraka, ya Allah, kami kembali dunia, kami akan amal soleh. Tidak mau lagi buat dosa. Tapi sudah tidak ada manfaatnya mereka ucapkan itu. Di saat itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Jadi jangan sampai kita mendengarkan ini nanti. Perkataan yang mengatakan pada saat teriak-teriak di neraka tidak akan berguna lagi kita untuk menyesal pada saat itu. Dan akan dikatakan kepadamu. Di sini beliau lanjutkan lagi dengan firman Allah yang lain dalam surah Fatir ayat 37 masih berlanjut ini ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Bukankah aku sudah kasih engkau umur, kata Allah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah banyak aku kasih umur. Ya, sudah cukup untuk berfikir. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Ya, tolong Bapak Ibu perhatikan ya tulisan itu. Terjemahan ayat An-Nadhir bahasa Arabnya. Pemberi peringatan. Ini kata ulama tafsir. Pemberi peringatan bisa bermakna uban yang tumbuh di kepala. Siapa di antara kita lewat 30-40 tahun tidak beruban? Nah, uban itu sudah peringatan, kamu akan mati loh. Hati-hati. Ada yang mengatakan tafsirnya adalah seseorang yang memiliki teman yang sudah meninggal atau tetangga atau kerabat yang meninggal. Peringatan buat dia juga bisa tetap meninggal. Ada juga yang mengatakan lahirnya anak-anak. Berarti sudah menandakan tanda-tanda kematian kita. Karena sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Begitu terus, ya. Itu namanya peringatan telah sampai kepadamu. Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi hati-hati, ini peringatan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti penyesalan akan datang di akhir. Sayang sekali. Tidak ada manfaatnya lagi pada saat itu. Ustaz, berarti kalau begitu mulai sekarang kami nggak bisa ketawa Ustaz. Kami nggak bisa senyum. Kami nggak bisa kumpul sama teman-teman. Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Tapi yang diomongin yang baik-baik. Kumpul itu dalam hal amal saleh. Saling mengingatkan kebaikan. Bicara masalah pendidikan anak. Bicara masalah bagaimana kalau ibu-ibu melayani suami dengan baik. Bicara tentang apa? Kebaikan. Jangan lagi gosipin. Si fulan sudah tahu belum? Ini baru buka WA pagi-pagi sudah tahu belum? Sudah tahu apa nih? Pembantunya dia ribut. Suaminya cerai sama istrinya. Untuk apa ini? Tahu berita orang. Ya. Makin kita tidak tahu makin bagus. Ya. Bapak Ibu sudah tahu belum? Dalam rumah tangga saja ulama mengatakan tidak boleh seorang suami atau istri mengatakan begini. Ya. Saya tidak mau berhubungan biologis sama kamu kalau kau tidak cerita pernah gak kau berzina. Gak boleh tanya itu. Gak boleh tanya. Gak usah tanya. Kalau dia bilang iya saya sudah zina 1000 kali. Gimana? Kan jadi sakit hati dia. Gak usah nanya. Kalau depan mata kita lihat dia buat salah, Allah buka depan mata. Bukan kita sengaja nyari-nyari kesalahan. Allah buka depan mata kita. Si anak, si pasangan, si teman, partner bisnis. Dia buat kesalahan, kita ingatkan. Ini gak boleh, haram dalam agama. Di situ tugas kita mengingatkan. Kalau kita tidak tahu, jangan korek-korek. Jangan ambil tugasnya malaikat. Gak usah. Cek handphone, cari tahu. Ini benar gak? Untuk apa? Ada tugas, ada malaikat. Gratis nih bodyguard ini. Ya, yang selalu awasi di mana saja dia safar, di mana apa saja dia kerjakan. Kalau saya Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem yang banyak orang lakukan sekarang, maka saya tidak bisa tenang. Saya kan tidak tahu istri saya ngomong sama siapa di rumah. Dia buat apa sekarang saya tidak tahu. Kalau saya selalu ikut was-was, ini susah. Selalu cek CCTV, selalu cari tahu ini, selalu itu. Kan habis umur untuk itu. Kapan zikirnya? Kapan doanya? Kapan majelis ilmunya? Kapan kita kembangkan ide-ide prestasi kita? Kan gitu. Udah nggak usah. Yang depan mata nampak, kita tegur kalau itu salah.
Kalau benar kita dukung. Selesai. Kita bertugas, saya sebagai suami, ibu-ibu sebagai istri, misalnya kakak sebagai kakak, adik sebagai adik, teman sebagai teman. Hanya sampai ajal datang. Selesai. Selebihnya masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habiskan pada hal yang tidak ada manfaatnya. Nanti akan datang penyesalan-penyesalan, naudzubillah, pada hari kiamat nanti. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Baik, saya juga mau kuatkan ini bahasan kita sebelum kita pindah ke halaman setelahnya. Tolong Bapak Ibu buka surah nomor 23, surah Al-Mu'minun, ayatnya 99. Ya, ayat 99. Saya juga lagi buka. Sudah dibuka? Saya baca ya, bisa dilihat ya. Ini tentang Allah juga mirip tadi dengan surah Fatir yang kita bahas di sini. Allah menggambarkan tentang bagaimana nanti orang-orang yang kafir, orang yang banyak sekali pelanggarannya tidak sempat taubat, kalau mati bagaimana. Ini Allah sudah bilang, ini 1400 tahun yang lalu ayatnya turun. Allah bilang, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian pada seseorang dari mereka, barulah mereka mengatakan pada saat lihat malaikat maut, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Cari restoran favoritnya lagi, kumpul sama temannya, biologi sama pasangannya? Enggak. Coba perhatikan, apa yang akan mereka bilang nanti kalau malaikat maut datang? Ayat 100-nya, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh. Di saat itu kita kalau mau mati nanti Bapak Ibu sekalian melihat malaikat maut, kita berharap apa aja amal saleh bisa kita, zikir kah, doa kah, istighfar, sedekah, apa saja. Jadi dia berharap itu. Agar aku beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah bilang apa? Sekali-kali tidak. Maksudnya tidak mungkin. Sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Gak bisa. Nolak kematian gak bisa. Mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, malaikat maut kalau datang ajalnya detik itu mati di situ. Bagaimanapun keadaannya. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Terjemah sini dindingnya. Maksudnya kehidupan alam barzakh di kuburan. Sampai mereka dibangkitkan nanti. Akan hidup di kuburan. Kalau dia orang beriman maka taman dari taman surga. Kalau orang kafir atau orang banyak dosanya, lubang dari lubang neraka, disiksa. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila nanti sangkakala ditiup, hari kebangkitan, hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Gak ada lagi kakak cari adiknya, adik cari kakak, suami cari istri, istri cari suami, orang tua cari anak, gak ada lagi. Orang pada ketakutan semua nanti pada hari kiamat itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Istri takut ketemu suaminya. Jangan sampai nanti ada kesalahan dulu saya tidak sempat minta. Suami takut ketemu istrinya. Orang tua takut ketemu anaknya. Ya, anak ketemu orang tua. Takut semuanya hari kiamat. Makanya selama dunia jangan buat masalah sama orang. Orang masalah sama kita terserah dia. Dia gosipin kita, dia fitnah, biarin kita panen pahala. Jangan kita yang punya masalah sama orang. Nanti akan dituntut hari kiamat. Ya. Maka hati-hati sekali. Itu juga Allah kuatkan di ayat lain ya. Yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibati wa bani, dari pasangan hidup dan anak-anaknya, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang memikirkan dirinya masing-masing di hari kiamat, di hari kebangkitan itu. Di itu hari kiamat Allah gambarkan 102-nya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya di hari kiamat itu, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Untung itu, selamat. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dunia ini kepemilikan kita sementara. Kalau Bapak Ibu sekarang punya rumah atas nama Bapak Ibu sekalian, mau kendaraan atas nama kita, tabungan sekarang atas nama kita, sementara. Kalau kita mati, pindah jadi hak miliknya orang lain. Tidak ada. Kapan itu abadi di surga nanti? Sekali kita punya istana itu selamanya. Makanya kalau Bapak Ibu baca surga selalu diikuti dengan kalimat khalidina fiha. Kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Sekali kita miliki istana itu selamanya. Sekali kita miliki pembantu itu selamanya.
Sekali kita miliki paket itu selamanya. Ya. Di dunia ini sebentar. Oleh karena itu beruntung orang yang membawa dunianya ini ke akhiratnya. Supaya dia selalu mendapatkan balasan yang baik. 103-nya, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maksudnya dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. Ya, disiksa. Orang yang menganggap neraka sudah sering saya dengar. Baik, Bapak Ibu mau punya gambaran begini. Coba ambil satu korek gas kecil yang biasa orang pakai. Itu kemudian kita nyalakan dan kita taruh jempol kita di atasnya. Berapa detik aja? 10 detik. Panas nggak? Kalau 1 menit, bisa matang tangan kita, bisa luka bakar. Itu butuh operasi. Bagaimana kalau